Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Syaikhul lahum al-Fatihah. Alhamdulillah. Anu kan nih siapa? Abdul Qadir bisa. Oh, Habib Qadir. Wadallah. Ini siapa anak kah siapa? Astagfirullah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Syekh Abdul Qadir Jailani Syaikhul lahum al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil kudusi salam. Bismillahil adidil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah ab'asu li kitabi Syekh Abdul Qadir Jailani Jala'ul Qatir wa Fathur Rabbani
wa nafa'ana bihi wa ulumihi bidarain, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani makin dekat kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dan diterima dalam ridho kasih sayang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Minggu kemarin Syekh mengingatkan dalam Jala'ul Qatir agar diri kita, setidaknya orang mukmin, merasakan adanya wa'is qalbi mukmin di dalam hatinya, daya tegur, daya penasehat yang ada di dalam hatinya, yang oleh Syekh Abdul Qadir Jailani disebut juga sebagai junudan minallah lam tarauha, yaitu tentara-tentara Allah yang tidak terlihat dalam hati kita. Sesungguhnya, kata Syekh, kehidupan ini bagi orang mukmin untuk mencapai wusul kepada Allah tidak akan mungkin dapat dicapai oleh siapa saja tanpa terkecuali siapapun, kecuali adalah atas bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu bantuan Allah itulah Allah menyediakan para malaikatnya, para tentaranya untuk melindungi hamba-hambanya di dunia ini dari berbagai hal yang menjadikan seorang hamba itu tergelincir daripada mendekati Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-juhdu huwa tarkul muharrimati. Ketahuilah, kata Syekh, di antara pelajaran di dalam bagian agama kita yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah juhud, disebut dengan juhud. Apa itu juhud? Pada dasarnya juhud itu, kata Syekh, tarkul muharrimat, ialah meninggalkan yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berarti kita memang harus tahu tentang hukum halal dan haram di dalam agama kita. Ini bukan berarti untuk urusan orang lain, tapi pribadi kita mengenal dan memahami haram itu. Namun mengenal halal dan haram itu tidaklah sesulit yang kita bayangkan, harus menjelimat dalam memahaminya. Karena Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, al-haramu bayyinun wal halalu bayyinun, atau al-halalu bayyinun, yang halal itu bayyin, sangat jelas, wal haramu bayyinun, sedangkan yang haram itu juga sangat jelas. Ini pertanda bisa dipahami oleh kita orang-orang biasa. Contoh, memukul orang tua haram atau tidak? Haram, meskipun tidak disebut di dalam Al-Quran janganlah kamu memukul orang tua. Di dalam Al-Quran, la taqul lahuma ufin, janganlah engkau katakan kepada orang tuamu cih, apalagi bangsat. Cih saja tidak boleh. Cih itu kata cemooh terhadap orang tua. Maka kita meskipun tidak ada dalil tentang orang tua, bila sudah Allah mengingatkan tentang kalimat itu saja tidak boleh, berarti memukulnya tidak boleh. Menelantarkan orang tua boleh enggak? Tidak boleh juga. Mengkondisikan orang tua kita sulit juga tidak boleh. Intinya terbalik adalah bagaimana kita membahagiakan orang tua kita. Ini contoh memahami bagaimana tentang halal dan haram. Adapun yang diharamkan secara umum seperti minuman keras, kita semuanya tahu. Berzina tidak boleh, kita semua tahu. Mendekati zina tidak boleh, kita pun semuanya tahu, dapat dirasakan oleh hati nurani kita. Subhanallah. Maka itu Rasulullah mengatakan dia jelas. Yang paling sulit, kata Rasulullah, memperhatikan itu bukan halal dan haram, tapi subhat. Subhat itu diantara halal dan haram samar terjadi.
Summa tarakus subhat, kata saya. Kemudian tinggalkanlah belajar untuk meninggalkan yang subhat. Subhat itu samar, tidak jelas, tidak jelas. Mungkin makruh, di atas makruh lagi ada namanya mungkin haram. Imam Syafi'i menetapkan selain halal, haram ada makruh. Makruh ini masih halal. Di atas makruh itu ada namanya adalah haram, tahrim. Nah, di atas makruh inilah memungkinkan ada haram. Yang bagaimana itu keharaman itu? Itu bisa dipahami keadaan-keadaan itu. Misalnya subhat itu adalah kita berada di suatu tempat yang tempat itu banyak minum-minuman keras. Lalu kita minumnya disodorkan orang minuman model kayak minuman buah-buahan, ya kah? Nah, mungkin kita mencium dulu minuman itu, kalau terasa model asing bagi kita, jangan diminum, karena itu sudah subhat. Nah, begitu aja kan mudah sebenarnya memahaminya. Nah, apalagi main gapleh apa? Main domino, kalau kita sinilah main domino, mungkin hukumnya makruh. Tapi kebiasaan orang-orang di situ mainnya bukan sekedar main domino, tapi dengan taruhan. Curiga kita, ya kah? Wah, ini bahaya main domino. Kalau makruh ini enggak apa-apa, tapi ini bisa nanti di tengah jalan bisa ada menyogorkan taruhan, maka menjadi haram. Subhanallah. Dekat orang di kandang ayam, enggak apa-apa, enggak ada masalah, ya kah? Tapi karena ayamnya ayam saungan bahaya nih, bisa ujung-ujungnya nanti taruhan, maka kita menghindari. Bukan mengatakan itu haram, tidak. Nah, tapi kalau taruhan jadi haram. Subhanallah. Ini berbahaya. Hal-hal seperti inilah yang kita jauhi. Watarkus subhat. Nah, bahaya subhat. Subhanallah. Summa tarkul halal. Bahkan yang disebut dengan juhud itu bukan hanya meninggalkan haram, bukan hanya meninggalkan subhat, bukan hanya meninggalkan sesuatu yang sifatnya mungkin bertentangan dengan hati nurani, bahkan yang mubahat, yang boleh, wal halal, dan yang halal bisa jadi harus ditinggalkan. Bagaimana hal yang halal? Makan halal enggak? Halal. 3 kali sehari biasa. 4 kali bang sehari makan boleh. 5 kali bang sehari boleh. Udah jadi masalah. Kenapa jadi sampai 5 kali? Meskipun halal. Kenapa sampai 5 kali? Sedikit-sedikitnya guru aja makannya, enggak apa-apa sedikit. Ini porsi besar terus sampai 5 kali sehari. Jangan, ya kan? Mulai kita belajar belajar meninggalkan. Ini tarkul mubahat, meninggalkan yang hukumnya boleh. Istri sampai 4 orang, hakon lah, pian lah. Punya istri sampai 4 orang guru lah. Hendak kayak guru lah. Nah, hendak lah pian guru, hendak kayak pian lah. Cuma bahayanya guru lamun pian kada tahan, tidak sanggup piring pacah di rumah, piring terbang. Piring terbang di rumah, ndak usah, ya kelak. Nah, kenapa jadi tidak usah? Kan halal. Ya halal, tapi kalaunya konflik terus di rumah, perang Irak dan Iran terus di rumah, apa kabar? Ndak usah, ya kah? Nah, itu jadi mudah. Apa yang terjadi? Karena hampir tiap hari berkelahi, akhirnya kita jadi malas beribadah. Kita akhirnya lupa dengan Allah. Yang dipikirkan istri terus, ya kah? Orang istri aja dipikirkan tiap hari. Hilang masalah A, si B, si C, ya kah? D lagi. Subhanallah. Baik kita tinggalkan. Subhanallah.
dalam hari-hari halal. Makan di restoran yang enak, makan di restoran yang enak, boleh enggak? Boleh. Makan di warung biasa bang, boleh, selama makanannya halal, enggak jadi masalah. Tapi guru ajar, di restoran yang besar itu ada undang galah jar, ada undang galah. Kalau di warung tuh paling-paling ikan peda, guru ajar. Nggak usah dipaksakan buat apa aja sampai utang. Tujuannya makan itu kan untuk kenyang. Kira-kira kalau makan undang galah itu kenyang enggak? Kenyang. Makan ikan peda itu Pak, kenyang enggak? Kenyang juga sama kenyang. Bahkan kalau BAB inilah, yang satu orang di Kuin keluar, ya lah. Nang satunya di mana, di sungai mana tuh? Sungai Andai. Andaikan kotorannya bertemu di perempatan jalan di muka Belitung sana kan tetamu, dibanding kawalah membedakan kotoran orang yang keluar undang galah lawan kotoran yang keluar dari ikan peda, kira kawan nggak bedakan? Nggak bisa juga, ya kah? Maka belajarlah tarkul mubahat, meninggalkan hal yang boleh meskipun, ya kan? Itu juga memboroskan kita juga nanti bingung mencari uangnya. Ya kah? Nah, tidak usah dipaksakan. Berarti belajar dari yang mubahat, yang boleh-boleh ini kita tinggalkan, terutama yang terlihat bersifat overdosis, overkapasitas, yang sifatnya bisa membahayakan kita. Ya lah? Nggak mampu beristri dua, dikarasi beristri dua, apa kabar? Bib? Apa kabar Bib? Wah, bisa dipukul bini, Bib, sakit kepala, ya kan? Nah, bukan hanya masalah, ternyata bukan masalah rumah, masalah apa lagi dan macam-macam, ya. Ini berbahaya, bersifat over kapasitas. Subhanallah, itulah juhud itu mudah dipahami, sedikit demi sedikit. At-tolaku fi jami'il halati hatta la yabqa matrukum fil jumlah. Maka mulailah engkau melepaskan ikatan-ikatan yang mengikat engkau, yang menjadikan engkau jadi repot, menjadikan engkau lupa dengan Tuhanmu, melupakan dirimu sehingga tidak ada lagi yang tertinggal daripada sesuatu yang tidak mungkin lagi engkau tinggalkan. Misalnya makan mungkinlah kita tinggalkan? Tidak. Makan tidak bisa kita tinggalkan, maka kita tetap makan. Jadi tidak ada lagi yang kita tinggalkan kecuali kita mengharuskan kita untuk melakukan. Yalah. Nah, kenapa demikian? Karena hakikat dari semua yang tadi itu bisa mengikat dan mengganggu kita, konsentrasi kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya berikan gambaran. Pernahlah pian punya kendaraan baru. Saat kendaraan baru itu punya, pikiran pian apa? Nak berjalanan jakala. Nah, kesana kemari jalanan, yalah. Nah, mulai rezeki meningkat. Yalah, rezeki bertambah nih, meningkat. Sedikit-sedikit sakit ke dokter. Nah, yalah. Istri sedikit-sedikit sakit ke dokter. Istri palui mulai meningkat guru rezekinya. Bib Kadir sini, Bib Kadir. Bib Kadir nah, kosong nah Pak Bib. Nah, Bib. Ini Bib. Jadi nah supaya kawan berpender. Nah, supaya kau bergaya kita. Karena dan digaya kan nyaman nah. Karena kau mengisahkan palui kena. Ini Bib. Jadi guru palui mulai meningkat, sudah ajar. Istri pina masuk angin terus. Ke dokter aja sudah jar. Mau ke dokter istri palu ini. Kayak apa kisahnya tadi itu jar. Nah jadi gara-gara punya uang terlalu banyak juga, mulai repot kan. Bawa ke dokter aja gampang. Sudah bawa ke dokter. Konsultasi istri palu ini di dalam ruangan kan. Jadi palu ini nunggu aja di luar. Kayak apa jar Pak? Habis keluar kan kayak apa jar? Ternyata jar istri palu. Jadi istri palu. Tidak ada penyakit apa-apa di tubuhku nih. Cuma kenapa sering-sering tuh
masuk angin sakit-sakit, ternyata stres saja dia dokter. Nah, jadi siapa obatnya? Jadi obatnya harus dibawa berjalan-jalan, berangkat ke Jakarta kah, ke Malaysia kah, bawa bepergian aja. Ujar istrinya disuruh dokter, iya kok coba loh. Sudah kita pergi kemana aja istrinya? Kita pergi ke dokter lain aja sudah aja. Mau paloy ya kan, repot jadinya ya kan. Ya kenapa repot enggak? Coba kalau diiyakan tadi, ya kan, repot enggak? Sedikit-sedikit kesini berangkat. Begitu ada liburan sedikit, ya belum liburan sudah ada rencana untuk berangkat ke tempat ini, ke tempat ini. Habis waktu. Kita pun jadi lupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih ya bisa sholat 5 waktu? Betul. Tapi mulai zikir kita sudah kurang dari biasanya. Nah ini mengingat Allah ini penting ternyata. Hakikatuz zuhdi, ketahuilah hakikat juhud itu tarkud dunia wa tarkul akhirah. Sebenarnya pokok dari persoalan yang ingin kukisahkan dari semua ini, kata saya, ialah bagaimana engkau bisa meninggalkan dunia dan meninggalkan Allah, meninggalkan akhirat, meninggalkan Allah, meninggalkan akhirat. Maksudnya tidak terikat dunia, tidak juga terikat akhirat. Itu sebenarnya. Wa kullu shay'in siwa rabbil barayat, sehingga yang tersisa tidak ada lagi kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta la yabqa ilal khaliq, sehingga tidak ada lagi yang tersisa kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allazi ilaihil muntaha, itulah tempat yang tertinggi bagi jiwa kita. Itu yang kita kisahkan tadi dari permulaan itu dunia aja itu. Dan kalau bisa bukan hanya dunia juhud itu kata saya, tapi juga adalah meninggalkan akhirat. Apa itu akhirat? Masa akhirat ditinggalkan? Betul. Apa bayangan nikmat surga bagi orang yang beribadah, bayangan terhindar dari api neraka bagi orang-orang beramal soleh, melakukan kebaikan. Bayangan seperti itu bagus, bagus. Tapi kalau bisa itu tinggalkan juga kata saya. Kalau kamu ingin menjadi orang yang hebat, gimana itu menjadi aulia? Kalau di syair itu hu yadkhuluna minal aqtab, dialah Allah yadkhuluna minal aqtab, yang menjadikan kami tergolong minal aqtab, menjadi wali-wali kutub. Nah ini hebat. Akhirat ditinggalkan. Apa itu? Bayangan seperti itu. Soal surga atau neraka itu urusan Allah, bukan urusanku. Yang menjadi urusanku adalah bagaimana aku hanya jiwaku terikat, tergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanahu. Jadi tidak terbayang lagi surga dan neraka, terbayang lagi. Itu urusan Allah. Yang penting bagaimana diriku supaya aku ridho kepada Allah, bagaimana aku bergantung kepada Allah, sehingga yang kuingat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Juleha pangguru, Juleha tidak usah diingatkan lagi. Allah pangguru, Allah tidak usah lagi diingatkan, Allah aja yang diingatkan. Wih, anak pangguru, anak tidak usah diingatkan, Allah aja yang diingatkan. Wah bagaimana? Ya mengingat mereka karena perintah Allah. Selama itu diperintahkan Allah kita ingat. Subhanallah, sebagai amanah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini kedudukan hati nih. Ini meletakkan kedudukan hati. Wahwa ghayatul amal, itulah titik yang disebut di dalam Al-Quran yuriduna wajhah, orang-orang yang mengharapkan wajah Allah. Wa ilaihi tasirul umur, itulah urusan yang sesungguhnya dari makna ketuhanan itu sendiri. Juhud itu diadakan Allah di dalam agama kita adalah agar engkau mulai satu persatu menyisihkan sesuatu yang tidak berguna sampai engkau mengerti apa yang paling berguna bagi dirimu itu tidak lain adalah Allah sebagai Tuhan kalian. Nah ini jadi ilmu ma'rifatullah di sini adalah yang oleh Hujairi dalam Kasful Mahjub dulu pernah saya kisahkan,
adalah ma'rifatul hal. Ma'rifatul hal itu ialah mengenal Allah bersifat haliyah, bersifat jiwa, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Lain teori. Sekarang kan banyak orang belajar ilmu ma'rifatullah tuh teori. Paham nggak pian teori lah? Kita ini aja hakikatnya Muhammad juga aja. Wah, kita ini hakikatnya Nur Muhammad. Oke, enggak apa-apa, boleh silahkan. Ya kah? Tapi itu kan teori. Sudahkah Anda melebur dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi? Itulah yang diinginkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Kita menuju qalbun Nabi, kita menuju hati Nabi. Bagaimana supaya kita menuju hati? Timbulkan perasaan yang ada hanyalah Allah di hati kita, di jiwa kita. Bahkan kita tidak terikat dengan dunia maupun akhirat, kecuali hanya terikat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang diinginkan ma'rifatullahnya. Melebur dengan Nabi SAW berarti diri kita, jiwa kita berperasaan-perasaan Nabi SAW. Bagaimana perasaan Nabi itu? Perasaan Nabi itu ialah meninggalkan segala sesuatu hal kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di lain kesempatan akan dijelaskan bagian-bagian ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حب سيدنا محمد حب سيدنا محمد الله يرضانا حبنا حب سيدنا محمد حب سيدنا سيدنا